Oke, selamat siang bersama saya lagi Dr. Beni Wulur SHM Akes. Kali ini yang kita akan bahas adalah mengenai Kresna ya, jadi AJK. Jadi seperti kita tahu ya, jadi kemarin kami juga sudah hadir dari panggilan OJK ya. Jadi kami diundang bahkan dari ada salah satu kantor hukum LQ Law Firm pun juga ikut hadir ya di sini. Jadi kemarin kami pun sudah menyampaikan secara fair ya tentang kenapa kita memilih Sol, dan itu sudah didengar kembali oleh OJK. Jadi saya akan jelaskan, namanya pilih Sol, Sol itu memang suatu pilihan yang buruk ya, jelek ya, karena dari kreditur preferen menjadi dia paling belakang ya, dia jadi paling belakang dibayarnya ya, kalau preferen paling depan. Tapi sekali lagi kalau urutannya misalnya ada 1 sampai 15, 1 sampai 14 yang nggak ada, ya tetap aja kan jadinya kita yang diutamakan harus dibayar. Nah ini masalahnya dari AJK sendiri tidak punya utang bank sama sekali, dan utang yang lain-lain katanya juga tidak ada ya, walaupun dugaan ini harus kita cek lagi, tapi setahu kami memang tidak ada kan begitu. Nah itu yang mau kami sampaikan. Nah kemudian di sini sedang dalam proses ya kan persetujuan daripada OJK mengenai draft kesepakatan. Jadi kita baru bisa jadi dianggap Sol kalau nanti tanda tangan suatu kesepakatan. Dan sekali lagi saya ulangi, kalau sampai RBC-nya ini kita tetap minus ya, tidak sampai positif 120%, maka kita bisa diciu. Nah kalau diciu, akibat hukumnya adalah seperti warna harta, masuk tim likuidator, saham dijual apa adanya, sentimen pasar negatif, akhirnya kita dapat 0 ya. Walaupun demikian saya tetap mengingatkan ya kepada teman-teman ya, jadi kalau bisa ada teman-teman lain yang belum tersosialisasi, tolong bantu sosialisasi dan jelaskan apa adanya. Sekali lagi ya, jadi ada tudingan, ada dugaan ya, jadi ini sekali lagi dari rekan Bambang Hartono dari LQ maupun dari Merah Putih ya, memang terbukti ketika ada serangan balik daripada Raja Sabto Oso itu LQ dinyatakan bersalah ya, dan kliennya pun dinyatakan bersalah. Nah ini juga menurut saya ini yang kita harus hati-hati. Nah kalau kliennya secara perdata dianggap bersalah dari klien LQ, tentu sebenarnya kalau melakukan ucapan-ucapan itu ada masuk ke pasal, ada dugaan fitnah atau dugaan pencemaran nama baik. Pak, saya selalu pakai bahasa hukum dugaan karena jangan lupa mengatakan dugaan. Nah itu kemarin diduga rekan LQ dan kliennya tidak memakai kata-kata diduga karena mungkin ya itulah menurut kami ya kehati-hatian dari cara kita berbicara sebagai seorang lawyer. Memang harus betul ya, tepat, karena kalau salah bicara saja tentu klien kita akan bisa kena. Nah kalau saja tiba-tiba nanti dari Raja Sabta Oso diduga melakukan laporan pidana, ini juga bisa kena baik kliennya maupun LQ-nya sendiri. Nah ini yang bahaya ya, karena laporan pidana itu juga memang masih dimungkinkan untuk dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, bisa diduga bisa kena. Nah ini contoh bahasa hukum, nggak boleh kita bilang pasti, karena ini yang saya kasih contoh kenapa kita harus pakai bahasa diduga. Karena gini, Indonesia ini menganut asas praduga tak bersalah. Kalau asas praduga tak bersalah artinya apa? Seseorang nggak bisa dikatakan bersalah, tidak boleh dituduh, tidak bisa diapa-apakan juga. Apabila juga dia mesti tunggu ada proses hukumnya yang menyatakan dia bersalah, harus inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Ya kalau dia belum ada, bahkan jadi tersangka juga belum, misalnya ada perusahaan X nih. Perusahaan X ini kita ngomong, wah si X adalah ownernya dasar maling duit rakyat, bajingan misalnya. Nah itu si perusahaan X ini ownernya bisa melakukan dugaan pencemaran nama baik fitnah. Ya melaporkan itu ITE, melakukan gugatan perdata juga PMH. Inilah yang diduga terjadi musibah yang kita juga turut prihatin. Ya, bukan kita apa karena sama-sama bela nasabah, tapi ya inilah turut prihatin akibat diduga ketidakhati-hatian di dalam berbicara.
ya, sehingga mengakibatkan diduga kuat ya mengakibatkan kerugian bagi kantor hukumnya sendiri dan kerugian bagi kliennya sendiri juga. Karena apa? Jangan sampai yang saya bilang mulutmu harimaumu ya, termasuk waktu itu ada juga dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap nama saya yang dikatakan rekan Bambang Hartono. Cuman karena saya masih iba lah boleh dibilang ya, sesama rekan sejawat, masa sama-sama bela nasabah saling lapor-lapor, tidak kami laporkan baik dan tidak kami gugat perdata juga, tidak kami laporkan ke kode etik, tidak kita lapor pidana. Ya sebetulnya kalau kami mau tentu bisa, yaitu ada dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik terhadap kami. Karena ternyata setelah kemarin pun rekan-rekan LQ pun hadir, tidak ada saya mengarahkan, bahkan klien-klien saya pun hadir semua. Saya jelaskan apa adanya tentang dampak kerugian kalau ikut sol. Jadi tidak ada mengarahkan disuruh-suruh bahwa sol bagus, nggak ada. Saya kasih tahu kalau jelek memang jelek. Yang menjadi pertimbangan kenapa kita terpaksa sol adalah memilih dari yang terbaik dari yang terburuk. Ya, apa itu yang terbaik dari terburuk? Nah, kalau misalnya kita upaya hukum, perusahaannya sudah mau damai, itu yang saya lihat. Ya, upaya hukum di polisi, itu di jaksa bisa 2 tahun, di polisinya 2 tahun jadi tersangka misalnya. Ya, di jaksa juga misalnya nggak beres-beres ya, terus masuk ke PN, PT, MAPK. Ya, Pindah Surya aja dulu sempat di jaksa itu P19 berkali-kali kan, nggak beres-beres. Nah, jadi disinilah yang saya mau sampaikan. Nah, ketika sampai dengan PK itu makan waktu 3-4 tahun. Kalau perusahaannya saham, kemudian inflasi, nilai sahamnya turun 1 sampai dengan 5%. Nah, itu betul-betul sangat berbahaya ya. Kita dapat apa? Ya, tapi kalau angkanya ya mencapai lebih dari ya istilahnya taruhlah lebih dari 40 atau 50%, ya kita masih ada kebagian, syukur-syukur bisa sampai 60 atau 100% terbayar. Itulah sebabnya saya lihat, makanya saya menganjurkan ikut sol ya, bukan kita bilang sol paling bagus, enggak. Saya udah katakan memang yang paling bagus kreditur preferen, tapi kalau habis kreditur preferen kemudian diciu jadi nasabah nggak dapat apa-apa, bagaimana? Dan sekali lagi saya memperingatkan kepada para nasabah, tolonglah kalau Anda berbicara dimanapun Anda berada, nggak ada salahnya menggunakan kata dugaan, diduga kuat, diduga oknum. Jadi nggak boleh ya bicara misalnya polisi adalah ini institusi tertentu, institusi X, semuanya adalah ini. Nah, itu nggak boleh ya. Kenapa? Karena kalau itu artinya tuduhan global, seluruhnya kita bilang begitu. Ya, padahal di situ kan bisa ada Pak Hugeng, misalnya Pak Sugeng atau Pak siapa, ternyata ada polisi yang jujur misalnya. Lah kalau dibilang seluruhnya berarti mengategorikan seluruhnya. Lah itu institusinya juga bisa melakukan laporan pidana, dugaan pidana dan dugaan pencemaran nama baik, bisa gugat perdata juga. Nah, itu yang bahaya. Ya, nah apalagi kalau kita demo, hati-hati nih ya. Nggak tahu nih nasabah LQ atau nasabah kantor hukum manapun juga, atau nasabah kantor hukum saya diduga kuat, saya juga nggak boleh tuduh nih. Makanya bahasa saya selalu diduga kuat. Nah, jangan sampai nih bawa spanduk, ya, bawa spanduk dasar mafia bodong dan sebagainya, disebutlah nama orangnya, ownernya. Ya, nggak taunya itu belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, itu bisa digugat perdata juga, bisa digugat pidana juga, dan bisa dihukum dan bisa dikabulkan. Ini bukan masalah ownernya punya duit atau tidak punya duit, ini hukum. Ini masalah hukum. Kalau hukumnya kita masuk, kita bisa kena. Kalau hukumnya kita tidak masuk, kita nggak kena. Ya, jadi hati-hati mulutmu harimaumu untuk dimanapun nasabah dan klien-klien saya berada. Hati-hati di dalam bicara di depan umum, di depan podcast, ya, di dalam membuat berita. Karena saya dulu itu sebenarnya kuliah di tingkat 1 atau tingkat 2 di Parahyangan. Ya. Dosen saya itu memang sangat ketat ya di Parahyangan. Jadi kita itu udah diajarin itu mata kuliah tingkat 1 tingkat 2 sebetulnya untuk berhati-hati dalam bicara untuk masalah kasus pidana. Jadi untuk dikatakan lah kita kalau bicara mesti hati-hati ya, mesti ada bahasa diduga. Memang dulu belum ada ITE ya, mesti pidana biasa. Pidana biasa pun udah diingatkan dia mencemar barang siapa yang diduga melakukan pencemaran baik depan umum itu ada 310, 311. Sekarang ada undang-undang ITE-nya ya pasal 27. Jadi disinilah yang saya mau ingatkan untuk rekan-rekan ya. Nah, jadi
dan untuk para nasabah saya umumnya ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Jadi seorang lawyer memang punya etika, nggak boleh saling menyerang kepada yang lain. Kalau kita punya pendapat, diadu saja pendapatnya, masyarakat yang akan menilai. Tapi untuk mendapatkan klien ya tidak perlu dan tidak boleh sebetulnya mencemarkan kantor hukum yang lain. Jadi kita bahkan harus selalu bilang diduga, nggak boleh ada satu tuduhan dan sebagainya. Ya, tapi inilah yang saya mau sampaikan kepada teman-teman nasabah semua dan semuanya. Jadi marilah kita bersatu bergotong royong ya untuk mengembalikan dana kita. Nah, cuman yang disayangkan memang kami mengkritisi OJK. Kenapa OJK waktu memberikan sanksi PKU sampai Kresta ini kena sampai minus yang begitu besar 600%, itu akibat saya lihat kalitanya diperlakukan sama seperti PIK, dengan alasan karena dari awal AJK ini sudah memperlakukan kalita seperti PIK. Nah, kalau menurut saya seharusnya ketika ada indikasi kalita ini jalannya sudah nggak betul, OJK dalam 1-2 bulan atau 3 bulan atau dalam fungsi pengawasannya atau berapa bulan kemudian waktu nasabahnya waktu itu belum banyak, ya mungkin juga taruhlah baru 100M atau 200M misalnya, sudah dilakukan sanksi. Ya, kalau sanksi dilakukan PKU sesudah nasabahnya mencapai 6,4T, ya ini pun sudah terbayar 1,4T, tapi baru akhirnya disanksi PKU menyengsarakan nasabah. Jadi diduga kuat memang OJK ini tidak cermat dan salah menerapkan hukum, dan takutnya juga diduga kuat belum ada dasar hukumnya juga waktu dia memberikan sanksi itu, karena seharusnya kalau dibiarkan sampai berapa lama tentu ada dugaan kelalaian dan dugaan kesalahan juga dari pejabat OJK-nya. Nah, tetapi perbuatan hukuman sanksi tersebut juga jangan jadi merugikan nasabah PIK, karena kalau nasabah kalita sekarang dikatakan harus diperlakukan sama seperti nasabah PIK, sementara dana perusahaan harusnya hanya untuk nasabah PIK, tentu nasabah PIK ini bisa protes dan melakukan berbagai upaya hukum. Kenapa? Karena merasa dirugikan. Loh, kok sekarang kalita bisa diperlakukan sama dengan kami? Harusnya dana cadangan yang ada di perusahaan ini kan disiapkannya untuk kami, jadi harus berbagi dengan kalita, kami dirugikan dong. Nah, itulah jadi sanksi daripada OJK jadi bisa merugikan daripada nasabah yang lainnya, itu nasabah PIK. Nah, ini juga yang saya mau singgung di sini ya. Jadi ini yang disayangkan ya, RBC yang tinggi ini yang sehingga membuat kita sekarang terpaksa harus memilih apakah ini akan diciu atau kita terpaksa solve. Itu juga diduga kuat kan akibat kesalahan daripada diduga kuat ya, akibat kelalaian atau kesalahan daripada pejabat OJK yang menerapkan sanksi. Tapi sanksi yang satu ini ternyata penerapan sanksinya merugikan daripada nasabah yang lain, yaitu PIK ya. Nah, ini yang diduga kuat menurut kami merugikan ya. Jadi harus kita lihat lagi. Karena apa? Karena kalau misalnya dari awal aja nih kalita misalnya nggak boleh dengan cara berjualan kresna seperti itu misalnya, langsung dilakukan pencegahan atau peneguran. Nah, tentu tidak akan terjadi yang namanya kalita ini sampai sebanyak ini kemudian tiba-tiba harus diperlakukan seperti PIK ya. Karena kan mungkin perusahaannya langsung diperingatkan nggak boleh ada jualan seperti ini, ya berhenti, kan nggak ada lagi korban-korban berjatuhan begitu ya. Nah, ini yang kami sayangkan. Jadi sekali lagi upaya hukum jadi kalau baru setuju sol seperti kita tahu itu belum sol. Nah, kalau kita udah tanda tangan perjanjiannya yang mungkin mudah-mudahan nanti ada skemanya, ada cara bayarnya dan sebagainya, baru itu jadi sol, maka inilah yang bisa menolong mudah-mudahan RBC jadi positif, sentimen pasar positif ya, saham naik ya. Jadi upaya ini bukan karena sol lebih baik daripada kreditur preferen, tapi karena upaya hukum. Kalau kita terus bertarung dengan owner yang sebenarnya sudah setuju ya, atau direktur udah setuju mau membayar dan mau perdamaian, ya tentu tidak ada salahnya kita melakukan perdamaian dan melakukan hal-hal yang dicari posisi di mana mengambil langkah yang terbaik dari yang terburuk. Demikian dari saya. Salam sehat, dan yang masih menjalankan ibadah puasa ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa lancar sampai di hari kemenangan nanti, tempat di mana kita saling bermaaf-maafan. Terima kasih. Salam sehat, salam hormat.